adalah salam yang wajib dijawab, yakni apabila ada seseorang mengucapkan Assalamualaikum, maka kita yang mendengar wajib menjawab Waalaikumsalam. Salam yang kedua adalah salam yang tak boleh dijawab. Rupa-rupanya ada salam yang tak boleh dijawab, tak boleh dijawab. Apa dia? Salamnya imam sholat pasti rakaat terakhir. Rakaat terakhir imamnya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullah. Tak pernah ada sejarahnya makmumnya menjawab Waalaikumsalam Pak Imam. Kalau dijawab batal sholatnya, Bu. Dan salam yang ketiga adalah salam yang kita tak mau dengar jawabannya. Tak mau kita dengar jawabannya. Apa dia? Salamnya seseorang waktu pergi ke tanah kuburan. Masuk tanah kuburan, mengucapkan Assalamualaikum ya ahli kubur. Saya kita semua tak mau dengar jawaban penghuninya. Kalau kita dengar, gimana Bu? Lari. Karena tadi pantun, saya pantun juga. Buah mangga, buah kuini, buah pisang sedap dimakan. Yang jawab salam kuini, semoga yang ada hutang Allah lunaskan. Amin yang kencang pada banyak utang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak tarakan pergi menyelam. Pergi menyelam dapatnya udang. Dari bunyi sambutan salam kelihatan ibu-ibu belum makan siang. Apa kabar Ibu? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah. Hari ini hari apa Ibu? Hari Ahad tanggal 15 Februari atau bertepatan tanggal 27 Sya'ban. Artinya sekitar 3 atau 2 hari lagi kita sudah memasuki bulan. Oleh karenanya biasanya hampir seluruh di Indonesia ini setiap menyambut bulan suci Ramadan, maka banyak pengajian-pengajian atau perkumpulan-perkumpulan itu mengadakan tahlil Ramadan. Apa tahlil? Menyambut gembira bulan Ramadan. Yang tak lain dan tak bukan, tujuannya adalah untuk persiapan kita hal-hal yang akan kita lakukan semasa ibadah bulan Ramadan. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan ibu-ibu yang hadir di pengajian Salimah ini nanti bersama Rasulullah masuk ke dalam surga. Amin. Baik Bu, sebelum kita mulai, maka izinkan saya memperkenalkan diri. Karena ini pengajiannya perdana ya saudara. Saya juga perdana juga diundang. Saya izin memperkenalkan diri supaya tidak ada jarak di antara kita. Nama saya Muhammad Imam Hakim, biasa dipanggil Ustaz Imam Bu. Saya ditarakan baru sekitar 1 tahun lebih, 1 tahun 3 bulan. Jadi biasanya saya mengisi pengajian ibu-ibu, dan kebetulan yang membuat saya senang itu karena ini membahas fikihnya wanita.
Fikih itu apa Ustaz? Fikih itu yang membahas ilmu tentang ibadah, tentang kehidupan syariat kita kepada Allah. Nah, saya berapa pengajian ibu-ibu ada di Jembes, ada di Kampung Bugis, ada di Jalan Cendrawasih ini rutin. Jadi alhamdulillah kita masuk di Salimah, sempat saya mengisi pengajian fikihnya di metode Ali. Nah, itu yang membahas hanya masalah fikih wanita saja. Jadi ternyata fikih wanita ini itu dia ada perbedaan sedikit dengan laki-laki, nggak bisa disamakan. Cara sholatnya, terus nanti masalah puasanya dan lainnya banyak. Terutama yang sering dibahas itu masalah haid dan nifas. Ini kan masuk bagian fikih. Sehingga ternyata setelah saya mengisi pengajian fikih ibu-ibu, ternyata ibu-ibu banyak yang salah dalam menentukan haidnya. Yang dipikir sudah haid keluar darah, padahal tidak mencukupi syarat haid. Syarat haid itu harus terkumpul darah sebanyak terkumpulnya itu 24 jam. Kalau seandainya cuma keluar 1 jam, itu belum dikatakan haid itu. Belum. Nah, itu dibahas. Lah, kenapa Ustaz bahas yang perempuan? Bukan karena untuk perempuan saja yang menjadi fardu ain, tapi bagi laki-laki membahas haid nifas ini fardu kifayah. Karena laki-laki kalau seandainya perempuan itu di dalam hadis disebutkan dimasukkan ke dalam neraka, nauzubillah, dia akan menyeret 4 orang laki-laki. Yang diseretnya pertama ayahnya, kenapa tidak pernah dulu beri pendidikan agama. Yang kedua suaminya, kenapa tidak pernah dididik dalam agama, dididik. Yang ketiga anak laki-lakinya, kenapa tidak mengingatkan. Dan yang keempat saudara laki-lakinya. Makanya laki-laki itu wajib belajar fikih haid nifas, karena untuk mengingatkan saudara perempuan, istrinya, anaknya, dan ibunya. Baik, karena tema kita wanita dan Ramadan. Ya. Saya mau nanya sama ibu sebelum kita mulai, mana mulia laki-laki atau perempuan? Kalau tidak ada laki-laki bisa ada perempuan. Ya? Saya tanya balik, mana mulia perempuan atau laki-laki? Apa karena saya sendiri laki-laki saya kalah suara? Nanti saya panggil laki-laki depan gitu. Kalau ditanya mana mulia laki-laki dan perempuan, maka jawabannya adalah mulia perempuan. Masa sih Ustaz karena diundang aja makanya Ustaz bilang perempuan? Tidak. Yang bilang mulia perempuan itu adalah Al-Quran. Di dalam Al-Quran ada surah perempuan. Perempuan bahasa Arabnya An-Nisa. Berarti surah An-Nisa surahnya perempuan. Nggak ada surah Ar-Rijal, surah laki-laki. Bahkan berapa banyak hadis itu yang menceritakan tentang keistimewaan perempuan. Perempuan itu menjadi salah satu pintu surga. Al-jannatu tahta aqdamiha. Surga itu di bawah telapak kaki ibu. Apalagi terus perempuan ini juga sebaik-baik perhiasan. Ad-dunya mata, dunia itu adalah perhiasan. Wa khairu mata'ud dunya, dan sebaik-baik perhiasan adalah al-mar'atus sholihah. Kata hadis didukung sama Pak Haji Roma Irama, setiap keindahan perhiasan
dunia hanya istri, perhiasan dunia. Dan itu bukan kata Pak Haji Romai Rahmat, itu kata hadis yang dibuat lagu sama Haji Romai Rahmat. Jadi Bu, kalau dibahas banyak keistimewaan perempuan. Ini kalau kita bahas ini Bu tentang perempuan panjang, tapi kita bagi-bagi ya Bu. Itu adalah keistimewaan perempuan. Mudah-mudahan kalau panjang umur kita bertemu lagi, nanti kita bahas di fikih tentang perempuan yang lebih komplit. Bagaimana sholatnya, gerakannya, dan lainnya. Nah, yang akan kita bahas hari ini adalah bekal Ramadan yang membahas masalah fikih puasa, ya, ada tarawih, iktikaf, zakat, fitri. Cuma biasanya Bu, saya bahas ini setiap Ramadan memang. Setiap Ramadan pengajian saya akan bahas ini. Biasanya berhari-hari. Karena ini ada sekitar 60 halaman lebih yang sudah diterjemahkan, sudah dibuat dengan gambar, dengan masalah-masalah yang sering terjadi di bulan Ramadan. Ini akan kita bahas. Dan ini mungkin menjawab pertanyaan kita yang selama ini kita ragu dalam berpuasa. Misal, ya, ini akan kita bahas ya Bu, tapi kita ngambil yang penting-pentingnya saja. Baik. Jadi yang akan kita bahas, lanjut. Nah, makna puasa. Makna puasa. Nah, lihat Bu. Puasa itu bahasa Arabnya adalah al-imsak. Al-imsak apa? Menahan. Secara bahasa menahan. Nah, itu. Secara bahasa menahan. Secara syar'i atau syar'i ini yang dikehendaki Allah, namanya syar'i. Syar'i itu yang dikehendaki Allah. Puasa itu adalah menahan diri dari segala pembatal puasa. Pembatal puasa itu apa Ustaz? Nanti setidaknya ada 10 pembatal puasa itu. Nah, jadi menahan diri dari segala pembatal puasa sejak terbit fajar subuh. Kita tahan dari subuh hingga tenggelam matahari. Dalil kita puasa Ustaz ada 3 setidaknya temu. Dari dalam Al-Quran menyebutkannya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, hai orang-orang yang beriman wajib untuk kalian berpuasa. Kenapa? Rupanya orang sebelum kita pun berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, itu hadisnya. Terus nah, sejarahnya, masuk ke sejarahnya. Ternyata dulu Bu, orang tidak berpuasa sebulan. Dulu awal-awal Islam, orang tidak berpuasa itu sebulan. Nah, ini sejarahnya. Setidaknya dulu orang bisa berpuasa itu 3 tahapannya. Tahapan pertama, ternyata orang-orang dulu itu setiap bulan hanya berpuasa 3 hari saja. Tanggal 13, 14, 15. 13, 14, 15. Itulah yang disebut puasa Ayyamul Bid. Atau ada puasa sunat seperti Asyura. Itu aja. Tiba-tiba datanglah perintah menyuruh untuk berpuasa selama 1 bulan 30 hari. Kaget orang. Ini betulkah? 3 hari aja kita susahnya, ini 30 hari. Maka waktu itu ada orang yang sanggup puasa, ada yang tidak. Nah, karena dia tidak, masuklah tahap kedua. Boleh puasa sebulan. Kalau nggak sanggup puasa sebulan, boleh kasih makan orang miskin sebagai gantinya. Nah, itu yang disebut nanti namanya fidyah. Tahapan ketiga ternyata tidak ada aturan seperti itu. Aturan itu dihapus, kita mutlak harus berpuasa.
Nah, pada awalnya seseorang boleh makan minum. Nah, setelah itu tidak dibolehkan lagi, sampailah larangan ini menjadi seperti apa yang kita jalankan sekarang. Wajib puasa. Baik. Nah, keutamaan puasa. Ternyata Pak puasa ini punya pahala khusus. Kullu amal bini Adam lahu. Setiap amalan manusia itu untuknya. Orang sholat, pahala sholat untuknya. Orang bersedekah, pahala bersedekah untuknya. Orang berzikir, pahala berzikir untuknya. Kata Allah, inna siyam, kecuali puasa. Lah, puasa itu bukan untuk manusia. Ternyata puasa itu fa innahu li, itu untukku, kata Allah. Mereka-mereka yang berpuasa itu untukku, kata Allah. Untuk Allah. Wa ana ajzi, aku sendiri yang membalasnya. Itu beda dengan puasa. Bahkan ya, orang yang sering berpuasa itu nanti surganya sendiri. Masuk surga lewat jalur puasa. Kalau kita gitu kan, masuk kerjaan lewat jalur murni atau jalur orang dalam. Kan gitu. Nah, ini masuk surga lewat jalur puasa. Nanti di surga itu dibilang inna fil jannati baban. Di surga itu ada satu pintu surga. Di pintu surga itu namanya pintu Ar-Rayyan. Pintu apa, Bu? Ar-Rayyan. Ar-Rayyan itu nama pintu di surga. Pintu surga itu kan banyak. Salah satu nama pintu itu namanya pintu Ar-Rayyan. Ya dahulu bimusaimun, yang masuk ke surga pintu Ar-Rayyan ini siapa? As-shaimun yaumal qiyamah, mereka yang berpuasa. Di mana pintunya, Bu? Mana pintu? 1, 2, 3, 4, ya 4. Nanti di surga itu banyak. Ini jalur puasa, ini jalur sholat, ini jalur rajin ke pengajian salimah, istiqomah dia. Dipanggil sama pintu Ar-Rayyan, sini orang-orang yang berpuasa, ini jalurmu masuk surga. Baik, kenapa layar ini? Berpuasa juga dia. Puasa. Baik. Lanjut, Anda. Hukum-hukum puasa. Nah, hukum-hukum puasa. Bu, puasa itu, Bu, hukumnya ada 4. Ya, hukumnya ada 4. Kita ambil yang penting-penting saja. Ada wajib, ada puasa wajib, ada puasa sunnah, ada puasa makruh, ada puasa yang haram. Kapan puasa wajib? Puasa Ramadan. Kapan lagi puasa wajib? Puasa qadha, mengganti wajib. Kapan lagi puasa wajib? Puasa kafaroh, membayar denda. Dan yang terakhir, puasa nazar. Saya kalau begini saya akan bernazar untuk puasa. Maka nazar puasanya jadi wajib. Itu puasa wajib. Kalau puasa sunnah, Ustaz, puasa sunnah itu ada puasa yang berulang tiap tahun, seperti puasa Arafah, Asyura, 6 hari di bulan Syawal. Ini kan tiap tahun. Kalau yang tiap bulan seperti Ayyamul Bid, tanggal 13, 14, 15 Hijriah. Itu yang tiap bulan. Kalau yang tiap pekan, Ustaz, tiap pekan itu Senin dan Kamis. Oke, baik. Puasa yang makruh, ada puasa yang makruh, sah-sah, tapi tidak baik. Kapan puasa makruh itu? Puasa yang dikhususkan hari Jumat, hari Sabtu, hari Ahad. Saya akan berpuasa pada hari Jumat saja. Nah, kalau begitu niatnya, saya akan puasa pada hari Sabtu saja, hari Ahad saja. Nah, itu makruh. Juga puasa setahun penuh. Ada orang puasa setahun penuh. Puasa itu tingkatannya, yang pertama puasa setahun, tiap hari puasa. Kecuali 5 hari dia nggak boleh puasa. 5 hari ini haram dia berpuasa.
Di Tarakan udah ada orang amalkan itu. Tiap hari dia puasa. Hanya setahun 5 hari nggak puasa. Haram nanti sebelah. Tingkatan kedua, puasa Daud. 1 hari puasa, 1 hari tidak, 1 hari puasa, 1 hari tidak. Tingkatan ketiga, puasa tiap bulan. 3 hari, 13, 14, 15. Selanjutnya, Senin Kamis. Nah, yang terakhir, puasa yang haram. Puasa yang haram itu kapan Ustaz? Idul Fitri tidak boleh puasa, Idul Adha nggak boleh puasa, dan 3 hari tasyrik. 3 hari tasyrik itu 3 hari setelah Idul Adha. Nah, itu nggak boleh orang puasa itu, karena takbiran. Takbiran boleh potong kurban dan masih ada kuras selama Idul Adha itu. Nah, jadi nggak boleh puasa. Baik, setelahnya syarat wajib puasa. Syarat wajib puasa. Jadi capek ustazah. Ustazah di situ aja. Lewat. Oke. Siapa yang wajib puasa? Nah Bu, kalau kita nggak mau puasa, kalau kita tak termasuk syarat di sini, boleh kita nggak puasa Bu. Yang pertama, yang wajib puasa itu adalah orang Islam. Orang Islam. Jadi orang kafir dia tidak wajib puasa. Ya. Jadi yang wajib itu orang Islam. Nah, ini semuanya Islam. Yang kedua, siapa yang wajib puasa? Mukallaf. Mukallaf itu apa Ustaz? Yang udah balik. Kalau perempuan itu sudah haid, kalau laki-laki itu sudah mimpi. Nah, itu dia namanya mukallaf. Mukallaf itu menanggung dosanya sendiri. Nah, kalau dia lahirnya memang Islam, itu nanti namanya mukallaf. Tapi kalau dia dari non-Islam masuk Islam, itu namanya mu'allaf. Mu'allaf, mukallaf. Nah, kita mukallaf nih. Kalau yang baru masuk Islam namanya mu'allaf. Tapi yang memang keturunan Islam mukallaf. Ya. Kapan mukallaf itu? Kalau dia sudah haid, sudah mimpi bagi laki-laki, maka dia namanya mukallaf. Berarti di bawah itu Ustaz, macam ini anak kecil ini, nah, dia nggak wajib puasa. Syarat yang ketiga, mampu berpuasa. Berarti kalau nggak mampu Ustaz, boleh nggak puasa? Boleh. Yang dikatakan nggak mampu itu siapa? Ada 2 yang dikatakan nggak mampu. Yang pertama secara lahir. Siapa yang dikatakan tidak mampu, dia boleh tidak puasa. Pertama adalah orang tua renta. Ada di sini orang tua renta? Tidak ada. Berarti harus puasa Bu. Yang kedua, orang yang punya sakit tidak ada harapan sembuh. Dia sakit parah. Nah, kalau ada orang tua renta atau orang yang punya sakit parah, ini tidak apa-apa, dia tidak puasa karena dimasukkan kategori tidak mampu puasa. Yang kedua, secara syariat, siapa yang dikatakan tidak mampu berpuasa? Yaitu adalah perempuan yang haid dan nifas. Nah, ini dikategorikan tidak mampu berpuasa. Makanya perempuan haid dan nifas itu, kalau dia tidak sholat, tidak apa-apa, tidak wajib mengkodok ganti, tidak wajib. Tapi kalau puasa tetap wajib ganti. Nah, baik. Yang keempat, sehat. Berarti orang sakit tidak wajib puasa. Orang sakit tidak wajib puasa. Dan yang terakhir, mungkin itu apa? Tidak bepergian alias menetap ya di rumahnya, tidak bepergian kemana-mana, dia wajib berpuasa. Baik, kalau dia bepergian Ustaz, boleh dia tidak puasa dengan syarat perjalanannya perjalanan jauh, misalnya mudik pulang kampung, dengan syarat mencapai safar
safar yang harus bisa jamak qashar itu sekitar 83 km. Kalau perjalanannya sampai ke sana sebanyak 80 kilo lebih, maka dia boleh tidak puasa, tapi tetap wajib mengganti. Berarti Ustaz, kalau saya mau pulang kampung, boleh saya tidak puasa Ustaz? Saya mau mudik, boleh. Tapi ditanya dulu, kamu mau mudik? Iya. Mau pulang kampung? Iya Ustaz. Berarti saya boleh nggak puasa? Tunggu dulu, kampungmu di mana? Kampung 100 Ustaz. Nggak bisa, nggak masuk. Yang boleh itu kalau 88 km. Misal kita pulang ke Jawa, pulang ke Sulawesi, ke Balikpapan, itu kan udah lewat 88 km, maka boleh kita nggak puasa, tapi harus ganti. Baik, lanjut. Masuk kita rukun puasa. Nah, Bu, rukun puasa itu Bu ada dua. Ada dua. Yang pertama, niat. Kalau ada orang berpuasa tidak niat, malam yubaiti siam, malam yubaiti niat, wala siamalah. Siapa yang tidak berniat pada saat berpuasa, maka tak sah puasanya. Nah, yang pertama niat, yang kedua meninggalkan yang membatalkan puasa. Ustaz, kami nggak tahu cara niatnya bagaimana. Ternyata itu niatnya puasa fardu, puasa Ramadan dengan puasa sunnah itu beda cara sebut, beda tempo waktu. Ada lagi tuh, ya waktunya juga beda. Contoh, kita ambil puasa yang fardu Ramadan. Ibu kalau misalnya puasa fardu, puasa Ramadan, ibu boleh niat puasa Ramadan tuh niatnya kapan? Dari mulai masuk maghrib. Waktu niat puasa Ramadan itu dari mulai maghrib sampai dekat subuh. Kalau ada yang niat puasa setelah subuh, tidak sah puasanya. Berarti kami niatnya kapan Bu? Kapan Ustaz? Boleh habis maghrib tuh langsung niat dalam hati. Saya niat puasa Ramadan esok hari karena Allah. Cuma kita di Indonesia rata-rata niat kita pas sholat tarawih sebelum salaman kan, in musyama rahimakumullah nawaitu shauman ghadin an adai fardhi syahri ramadana hadi sanati lillahi ta'ala. Nah, atau pas sahur itu masih bisa Bu, kalau niat puasa Ramadan batasnya dari maghrib sampai sebelum subuh. Kalau puasa sunat beda Bu. Kalau puasa sunat niatnya itu puasa sunat dari mulai maghrib sampai zuhur. Nah, maksudnya misalnya ibu puasa sunat, puasa Senin Kamis, rupanya ibu ketiduran, atau dia tidak ketiduran, cuma nggak saya makan jam 9 pagi, udahlah aku puasa sajalah. Niat dalam hati, saya niat puasa Senin Kamis karena Allah, saya niat puasa Senin karena Allah, sah. Berarti puasa sunat itu Bu, dari mulai maghrib niatnya sampai zuhur. Berarti pagi masih bisa niat. Waktu tengah hari Bu, zuhur jam berapa? 12 lebih. Ternyata tengah hari ibu nggak selera makan. Aduh, udahlah saya puasa aja lah. Nah, itu sah kalau puasa sunat. Tapi kalau puasa fardu Ramadan sebelum subuh niatnya. Baik. Lanjut. Nah, kita masuk ke sunnah-sunnah ketika puasa. Ibu, kalau mau dapat pahala sunat,
Maka yang pertama, ibu harus menyegerakan berbuka setelah maghrib. Maksudnya gimana itu Ustaz? Kalau tiba azan maghrib, tinggalkan semua kegiatan yang lagi masak, tinggalkan. Tapi jangan lupa matikan kompor. Ya, nanti tinggalkan. Azan sudah, tinggalkan kompor ya. Angus. Jadi disegerakan bukanya Bu. Disegerakan berbuka setelah masuk azan maghrib. Ini pernah sejarahnya Bu. Dia salah paham. Gara-gara dengan pengajian ngantuk-ngantuk. Ada yang ngantuk nih Bu? Nggak ada kan? Dilihatnya menyegerakan berbuka. Oh, berarti bukanya harus cepat. Dulu kan orang dulu tuh Bu, sebelum ada Android, handphone ini kan Bu, dulu orang pakai radio. Radio kan Bu, tiba-tiba pas sore-sore radio itu biasanya putar musik itu. Baru tukang radio itu apa namanya, penyiar radio, dia bilang, ayo siapa yang mau request silahkan telepon ke nomor ini. Tiba-tiba karena dengar pengajian begini mengantuk-ngantuk, dia ingat sunnah menyegerakan buka puasa. Berarti sunnah mencepatkan puasa, dipikirnya. Tiba-tiba pas jam 4 sore putar radio, siapa yang mau request? Nelpon dia, assalamualaikum, wahai penyiar radio, saya mau request lagu apa Pak? Saya nggak mau request lagu, terus saya mau request satu aja, tolong putarkan azan maghrib. Kapan sudah perut saya dia? Ya Allah. Jadi bukan itu. Maksud menyegerakan berbuka itu adalah waktu azan maghrib tiba, langsung kita buka. Nah, sunnah kita berbuka itu Ibu, yang kedua itu kita pakai kurma. Nah ini Bu, yang kedua. Nah ini Bu, urutannya. Kurma itu Bu ada banyak jenis, 3 jenisnya. Ada namanya rutok. Rutok itu apa Ustaz? Kurma yang masih muda. Bukan, kurma basah. Kurma basah. Kalau ada kurma basah, itu urutan yang terbagus. Kalau nggak ada rutok, maka pakai busur. Busurnya apa? Kurma muda. Nah, kita di Indonesia jarang ada kurma muda kan Bu? Jarang. Kalau tidak ada kurma muda, maka pakai kurma kering. Nah, kurma kering biasa ada di Indonesia ini. Kalau di Arab kurma kering itu untuk dimakan unta. Dimakan unta. Ustaz, kalau kami tidak punya kurma, bagaimana Ustaz? Maka buka cara yang kedua, berbuka dengan air putih. Nah itu Bu. Urutan pertama kita buka puasa itu kalau nggak ada kurma, maka pakai air putih. Nah kalau ada air zam-zam, pakai air zam-zam. Sesudah kita minum air putih, maka yang kedua kita berbuka yang manis, yang tidak dipanaskan oleh api. Kita berbuka dengan yang manis, yang tidak diproses dengan api. Apa namanya? Buah-buahan. Nah, buka dengan yang manis, yang tidak diproses dengan api. Baru urutan ketiga, berbuka dengan yang manis, diproses dengan jadi api, kolak. Jadi yang pertama yang mentah, manis yang mentah, yang kedua manis yang masak. Nah itu dia. Sahur ya. Nah baik. Selanjutnya, iya, habis. Pembatal puasa. Pembatal puasa. Ya, lewatkan. Oke. Ustaz, kami tadi dikasih tahu ada yang membatalkan puasa. Memang, yang membatalkan puasa itu Bu terbagi menjadi 2.
Yang pertama namanya adalah al-muhbitot. Al-muhbitot ini perkara yang membatalkan puasa tapi pahalanya masih ada. Saya ulang sekali lagi, maaf. Yang pertama ini perkara yang membatalkan pahalanya saja tapi puasanya tetap sah. Pahalanya hilang, tapi puasanya tetap sah. Siapa dia? Inilah orang-orang yang menggibah. Jadi orang yang menggibah itu dia tak batal puasanya. Puasanya sah, tapi pahalanya hilang. Menggibah itu apa, Bu? Menggibah itu menceritakan gosip. Kepo ya, Bu ya. Kau tahu gak si anu itu? Yang kedua adalah namimah, mengadu domba. Saya, Bu, sedih saya. Ada kejadian beberapa hari yang lalu di kampung Bugis itu. Gara-gara mulut nggak bisa terjaga, satu kampung terprovokasi. Masya Allah. Itu namimah, adu domba. Padahal yang terprovokasi tadi mengalir dosanya sama yang mengadu domba ini. Kalau seandainya dia bisa menutup aja, tidak akan ada dosa jariah sama dia. Ini dosa jariah dia dapat, bukan pahala jariah. Berbohong. Nah, berbohong itu, Bu, puasanya sah, tapi pahala hilang. Sumpah palsu juga sama. Melihat hal yang haram, berkata dan melakukan sesuatu yang buruk. Apa itu? Memaki, mencaci, perkataan yang buruk. Ini kalau ada orang berpuasa seperti ini, puasanya nggak batal. Kan sering orang bertanya, Ustaz, apa hukumnya memaki bulan puasa? Sahkah puasanya? Puasanya sah, tapi pahala hilang. Jenis yang kedua namanya al-mufattirah. Mufattirah itu siapa? Inilah yang pahalanya hilang, puasanya juga hilang, alias dia batal, dia wajib qadha. Nah, baik. Sampai situ dulu, Bu. Sampai situ dulu. Oke. Sampai sini, Bu, ada nggak pertanyaan? Ini seru nih, Bu, habis ini. Silakan Ibu-ibu, apabila mau ditanyakan dari yang disampaikan. Ada yang digelisahkan gitu ya, jangan sampai nanti sampai pulang masih gelisah. Oh, Ibu. Ada yang mau ditanya, Bu? Kalau Ibu nggak bertanya, saya yang bertanya. Waalaikumsalam. Jadi mandinya bolak-balik apa? Misalnya karena panas itu apa kayak cuma atau Iya. Satu aja. Iya, baik. Ustaz, apa hukumnya bolak-balik mandi pas puasa? Mandi, ya, mandi pas puasa itu bisa jadi dua hukum, Bu. Yang pertama bisa membatalkan puasanya. Yang kedua bisa makruh puasanya. Yang batal itu bagaimana, Ustaz? Bu, coba halaman setelahnya. Nah, ini, Bu, saya berdiri sekejap. Ini hidung, ini mulut, ini telinga, maaf, ini terakhir bubur. Ternyata masing-masing dari ini ada memiliki bagian luar, ada yang memiliki bagian dalam. Kalau ada sesuatu yang masuk di bagian luar, itu tidak batal. Tapi kalau sudah melewati bagian dalam, maka batal. Contoh nih, yang hidung.
Yang mana yang luar? Yang kuning ya Bu. Berarti maaf. Yang kuning itu yang mana? Nih. Lubang hidung sampai sini. Mau hidung mancung ke dalam sama aja tuh Bu. Ya. Pokoknya kalau dia di lubang hidung ini sampai di sini, ini tidak batal. Karena ini namanya bagian luar. Bagian luar. Tapi kalau dalamnya udah sampai ke atas, nih, contohnya tuh, yang merah, ya. Nah ini namanya adalah udah sampai mata nih, dalamnya sampai sini. Ternyata yang dimasukkan lewat daripada hidungnya ke atas, maka itu membatalkan puasa karena sudah masuk ranah dalam. Kalau ranah luar tidak. Yang mulut Bu, yang merah itu, maaf, yang merah ini bagian dalam. Tapi yang di sini ini bagian luar. Makanya kalau ibu minum atau umur selagi masih di sini, ini tidak batal. Inilah dalil kenapa kita boleh ibu-ibu mencicipi makanan. Tapi batasnya sampai sini, ya, di dalamnya aja, yang bagian sini aja. Ustaz, bolehkah kami mencicipi makanan biar nggak keasinan? Boleh. Ya, dicicipi, batasnya sampai sini. Habis itu dibuang, umur dibuang. Tapi kalau udah lewat bagian sini yang merah, ini namanya bagian dalam alias bang. Berarti kalau kami umur itu nggak batal Ustaz? Enggak, karena masih bagian luar. Kecuali kalau ibu umur pakai es pisang hijau, itu batal kan? Nah, jadi umur itu tidak batal. Oke, yang ketiga, telinga Bu. Yang kuning ini yang bisa dijangkau dengan jari. Nah, kalau masih bisa dijangkau dengan jari, ini namanya bagian luar, tidak batal. Tapi kalau udah lewat daripada jari, pakai apa namanya itu? Itulah dia, katan bak. Katan bak itu kan udah lewat dari jari, maka pakai katan bak itu batal. Karena kenapa? Sudah lewat ini. Jari kita sampai sini aja Bu, nggak bisa sampai dalam. Nah ini batal. Di sini enggak. Baru yang terakhir maaf, ini dubur Bu. Ini dubur. Kalau Anda masuk bagian ke dalam ini batal. Tapi kalau masih di luar, kita cebok, itu tidak batal. Nah, jadi apa hubungan dengan mandi? Mandi ternyata masuk air ke dalam telinganya, batal tidak? Makanya biar tidak batal, hati-hati mandinya. Jangan masuk ke lubang-lubang ini mulut dan dubur. Baik. Ada lagi Bu pertanyaan? Baik, lanjut. Ya. Terima kasih atas kesempatannya. Ini saya mau bertanya, tadi kan untuk pemakaian obat ya, biasanya obat itu kan ada yang diteteskan dari mata. Baik. Tapi itu terasa sampai di tenggorokan, itu apakah membatalkan puasa? Nah. Terus kemudian juga kalau kita pakai yang obat dari pantat itu kan nanti proses ya, suku-suku itu kan dimasukkan lewat pantat, apakah juga ada yang lewat vagina kayak gitu? Iya. Itu apakah membatalkan puasa juga? Terima kasih. Baik, kita jawab gambar selanjutnya. Tadi yang pertama obat tetes mata. Obat tetes mata. Coba selanjutnya lagi. Oke, tidak, selanjutnya lagi. Oke, ini obat-obat dulu. Ini obat-obat ada namanya. Nah, ini orang kesehatan, mana ini orang kesehatan? Orang kesehatan. Oke. Saya mau nanya, enema ini obat apa? Enema obat apa? Asma, ini enema Bu. Enema, terus ada inhaler yang ini. Berarti sama juga Bu ya. Terus ini nih, kateter urin untuk kencing kan?
Nah ini apa nih? Nitroglycerin apa nih? Sama juga. Nah kita lihat, buka, cek lagi, cek. Iya. Nah kalau kita lihat, rokok itu membatalkan puasa. Inhaler yang di sini, ini juga membatalkan. Enema yang tadi, itu juga membatalkan. Nitroglycerin ini sama juga kayaknya kan. Untuk di dalam juga ini batal. Kateter urin batal. Donor darah tidak. Donor darah itu tidak batal. Nah ini keterangannya. Ya. Terus tadi yang ditanyakan apa? Coba halaman setengahnya. Halaman setengahnya ada nggak obatnya? Pasta gigi. Pasta gigi. Pasta itu apa? Odol itu. Odol. Odol gigi batal tidak. Kan sering kita takut. Ternyata odol gigi itu kalau ada yang tercampur dengan air liur, air ludah baru tertelan, itu batal. Tapi kalau seandainya pasta giginya, rasa pasta giginya tidak tercampur, itu tidak batal. Jadi kalau gosok gigi hati-hati Bu. Nah, boleh kita gosok gigi, boleh. Asalkan jangan tercampur, rasanya tertelan. Yang lainnya tetes mata, nih. Tetes mata tadi kan? Pendapat yang paling kuat, obat tetes mata tidak membatalkan. Kenapa tidak membatalkan? Karena mata bukan yang terbuka. Yang terbuka tadi telinga, mulut, hidung, dan dubur. Berarti obat tetes ini pendapat yang paling kuat, muktamad tidak membatalkan puasa. Memakai parfum tidak batal, mana ada memakai parfum batal. Ya. Sisa makanan, nah ini kalau ibu makan daging yang kok di giginya, nah itu ada tuh. Allahu Akbar. Nah kalau ditelan batal, tapi kalau dikeluarkan tidak batal. Nah oke. Berenang, nah ini ibu tanya tadi mandi. Mau berenang ibu, mau mandi berkali-kali, bila ada air yang masuk ke mulut, ke telinga, maka batal. Oke. Apa yang tadi Bu yang satu ditanyakan? Nah sama ya. Nah sama. Ya. Baik. Coba setelahnya. Kan lagi obat. Terus. Ini oke. Oh, sebelumnya. Oke. Kita lihat. Oke. Bu ini singkasa. Coba lagi lewat. Oke. Nah, Bu, kalau ada orang yang sengaja membatalkan puasa, ini wajib mengganti ya Bu. Kalau dia tidak niat Ustaz, kalau dia tidak niat dianggap tidak puasa, maka dia wajib mengganti puasanya. Oke, apa lagi ya? Oke, coba sebelumnya tadi. Sebelumnya. Lagi sebelum. Oke, sini. Anak kecil yang belum balik, maka tidak ada kewajiban apa-apa. Orang yang gilanya tidak disengaja, alias gila permanen, memang gila, itu dia tidak ada kewajiban apa-apa. Karena ada gila yang disengaja Bu. Ini kan gilanya nggak sengaja. Gila nggak sengaja. Kalau gila sengaja, ada Ustaz, ada narkoboy, betul narkoboy. Itu kan awalnya waras, ya kan? Kena satu, ya kan? Jadilah. Nah itu pingsan sepanjang hari, itu tidur aja kerjanya dari subuh sampai maghrib, itu batal puasanya Bu. Nah jangan tidur. Lupa niat, itu juga harus mengganti puasa. Nah orang yang dalam perjalanan boleh gak puasa? Boleh, tapi tetap kan ganti. Nah wanita haid dan nifas ganti.
ganti puasa. Nah, ini pembahasan khusus perempuan. Kalau ada ustaz perempuan tuh hamil atau lagi menyusui, boleh nggak puasa ustaz? Boleh. Dan lebih bagus nggak usah puasa. Ternyata kalau dia takut, khawatir akan dirinya, perempuan hamil atau lagi menyusui, dia khawatir akan dirinya. Kalau dia nggak puasa nggak apa-apa, tapi dia harus ganti. Kalau ternyata dia khawatir akan bayinya saja, dia nggak khawatir dirinya, yang dikhawatirkan anaknya atau kandungannya. Kalau yang dikhawatir cuma anaknya, stop, dia nanti harus ganti dan harus bayar fidyah. Kalau anaknya top. Tapi kalau yang dia khawatiri dua-duanya, dirinya anaknya, dirinya anaknya, dirinya anaknya. Kalau yang khawatirnya dua-dua atau dirinya, ini cuma kodok saja. Yang dia kodok dan fidyah kalau seandainya dia tidak khawatir dirinya, tapi yang dikhawatiri anaknya saja. Itu harus kodok dan fidyah. Habis, kayaknya bisa saja. Habis Bu, panjang kan? Masih banyak lagi nih Bu, Masya Allah. Nah. Habis Ibu, ada lagi pertanyaan? Nah, wah ini sebenarnya seru ini sebenarnya. Izin Pak Ustadz, tadi di paparan yang di awal ada membahas bahwa tidak boleh menggabungkan dua puasa fardu, tapi boleh menggabungkan dua puasa sunnah. Yang ingin saya tanyakan, apakah boleh kita menggabungkan puasa fardu dan puasa sunnah bersamaan? Boleh. Karena selama ini kan ada yang bilang boleh, ada yang bilang tidak boleh gitu Ustaz. Baik. Ustaz, mana lebih afdol? Saya puasa qadha di bulan Syawal atau puasa sunat 6 Syawal? Kan gitu kan? Maka orang itu dikasih dua cara buat. Cara yang pertama, dia niatkan saja puasa qadha, otomatis dapat pahala Syawal. Dia niatkan puasa qadha, karena puasa qadha itu wajib, nggak perlu niat puasa sunat. Saya niat mengqadha puasa Ramadan saya. Nah, otomatis kalau di bulan Syawal dapat pahala Syawal. Cara yang kedua agak capek sedikit, qadha dulu, Syawal dulu. Nah itu. Nah, sunat puasa fardu dan puasa sunat tidak bisa digabung. Nah, tidak bisa digabung. Kalau puasa sunat sama sunat bisa. Jelas Ibu? Jadi niatnya fardu saja, jangan niatnya saya niat puasa qadha plus puasa 6 Syawal. Ya Bu ya, jelas? Seru nih sebenarnya Bu, banyak lagi pembahasan. Nanti kalau Ibu mau ikut ada kajian saya perempuan khusus bahas ini. Kami mulainya nanti hari Selasa insya Allah. Biasanya Selasa Rabu kami buat di Latung. Nanti boleh kalau mau buat di sini bisa 5 insya Allah kajian khusus Ramadan. Baik, habis kayaknya selesai. Ya, mewakili. Begini, misalnya puasa wajib, seandainya punya utang, apakah puasa duluan yang digantinya ataukah Syawal? Nah, itu dijawab. Yang mana duluan gitu kenapa? Nah, tadi udah dijawab. Oke, saya ulangi sekali lagi. Kalau kita punya hutang puasa, manakah yang harus kita kerjakan? Ada dua tadi caranya. Kalau dia di bulan Syawal, niatkan puasa hutang dulu, ganti. Tak perlu niat puasa sunat, otomatis dapat pahala sunat karena masih di bulan Syawal. Itu cara mudah. Kalau cara mau pisah, puasa ganti dulu, baru puasa sunat. Bagus cara yang pertama.
otomatis. Jadi apa yang kami dapat otomatis Ustaz? Jangan niat puasa sunat, niat puasa ganti. Tapi di bulan Syawal maka dapat pahala Syawal. Sama juga ibu kami mau ganti di hari Senin Kamis, tidak perlu niat puasa Senin Kamis, dapat pahala ganti dan dapat pahala puasa sunat Senin Kamis. Nah itu dia Bu. Termasuk ayam berbit juga sama. Jelas ya Bu ya? Baik. Baik. Ayat 3. Masya Allah ya, ilmu dari Ustaz Imam tadi alhamdulillah menjawab pertanyaan kita ya Bu ya. Nanti mungkin selengkapnya tadi ada tawaran Mas Eder terakhir ya, terakhir banget Ustaz, terakhir banget Ada banget. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin ya Ibu, ini dari panitia Salimah ya Bu, mau bertanya juga. Saya punya orang tua yang sudah 5 tahun yang lalu sudah almarhum Ustaz. Kemudian pada saat Ramadan beliau pernah meninggalkan saum Ramadan ada beberapa hari. Ini baru saya tahu setelah ibu saya bercerita. Pertanyaan saya, apakah utang saum Ramadan selama bulan Ramadan yang ditinggalkan oleh almarhum itu boleh dibayar melalui fidyah atau diganti oleh keluarga? Kalaupun diganti oleh keluarga, apakah istri atau anak-anaknya menggantikan Ustaz? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kejadian yang sama pernah ditanyakan di zaman Rasulullah. Man mata, siapa yang mati, wa alaihi siyam, tapi dia punya tanggungan puasa yang belum diganti, wa ala walihi qada, maka walinya, wali ini maksudnya ahli waris, entah itu pasangan, entah itu anak, entah itu istri, dikasih buah, boleh menggantikan puasa yang telah meninggal. Jadi dia menggantikan, yang menggantikan ini ahli warisnya, entah pasangan, entah anak, entah keluarga, yang menggantikan puasa. Saya niat mengkodok puasa almarhum ayah saya, contoh. Nah itu boleh dengan mengkodok, boleh juga dengan membayar fidyah, ya, 1 hari 1 mud. Nah, jadi yang mana lebih afdol? Dua-duanya boleh. Mau dibayar dengan ganti, yang keluarganya menggantikan, boleh. Yang mau dibayar dengan fidyah, itu juga boleh. Tapi kalau ditanya mana lebih afdol itu mengganti dengan puasa. Cuma kalau nggak mau capek, ya udah bayar fidyah aja. Jelas Bu? Nah, itu dua-duanya benar. Ada dalilnya. Habis? Ada pertanyaan lagi. Seru ini ya, Masya Allah. Ya, ini nggak cukup 1 jam ini. Baik. Pertanyaan spesial Ibu kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang pernah bertanya sama saya, makanya kalau saya soal fikih saya agak khawatir menjawabnya. Terkait ibu-ibu yang tadi ada hamil gitu, kemudian dia khawatir tentang dirinya dan anaknya. Berarti tadi membayar fidyah ya, tapi tidak kodok gitu ya. Balik. Ya. Kodok tapi tidak fidyah. Yang bagaimana dengan ibu-ibu yang dalam jangka waktu dia khawatir dalam saat menyusui dia tidak membayar. Nah, pada saat selesai saat menyapi hamil lagi, sehingga tidak mengganti Ramadan yang telah lalu itu. Dan ternyata berlangsung 2 tahun lagi. Bagaimana hukumnya Ustaz? Ada yang bertanya kepada saya. Baik, ini sebenarnya pertanyaannya begini Bu. Kalau ada ibu-ibu atau bapak-bapak yang ternyata belum mengganti puasanya hingga Ramadan baru, saya ulang sekali lagi, kalau ada orang yang meninggalkan puasanya belum diganti hingga masuk Ramadan baru,
maka orang ini nanti harus kodok dan 1 Ramadan dihitung 1 fidyah 1 harinya. Kalau 2 Ramadan lipat gandakan 2 kali. Kecuali perempuan yang ada uzur, seperti lagi menyusui, lagi hamil, baru lepas menyusu, udah hamil lagi, gak sempat ganti. Nah ini gak ada fidyah semuanya, kodok saja. Terus apa hubungannya tadi? Nah yang kedua ini beda. Saya ulang, kalau ibu hamil atau ibu yang menyusui khawatir dirinya itu cuma kodok ganti. Khawatir akan dirinya dan anaknya itu cuma kodok. Saya ulang sekali lagi, jam-jam siang ini agak-agak apa nih? Kalau dia khawatir dirinya itu cuma mengganti saja. Kalau khawatir dirinya dan anaknya itu cuma mengganti saja. Tapi kalau yang dia khawatir anaknya saja, maka dia harus ganti plus fidyah. Jelas atau jelas? Nah, ibu tergantung ibu. Saya pernah nanya ibu kalau lagi hamil menyusui, ibu khawatir siapa? Ternyata beda. Saya khawatir diri saya sih Ustaz. Saya dua-duanya Ustaz. Saya cuma anak saja. Nah, beda kasus, beda orang, beda yang harus dilakukan. Tapi kebanyakan ibu-ibu itu akan khawatir dirinya dan anaknya. Ya kan Bu? Kalau itu cuma tanpa fidyah. Nah itu dia. Khawatir dirinya kodok, khawatir akan bayinya kodok dan fidyah. Khawatir akan dirinya dan bayinya kodok. Hamil lagi, tak sempat kodok, tidak ada fidyah. Tapi kodoknya tetap dihitung, nggak ada lewat, nggak ada lepas kodok. Kodok itu tetap harus dibayar. Kodok itu hutang tuh. Tapi nggak bisa kita pakai untuk nagih hutang. Sini hutangmu kodok. Bisa. Kodok itu untuk ibadah, sholat, mengganti puasa, namanya jelas ibu? Oke, baik, habis. Ya habis kayak gitu. Ada lagi Qurannya ya. Masya Allah, seru. Itu dibayar pada saat Ramadan kah atau menunggu Ramadan selesai Ustaz? Jangan, fidyah itu dibayar pas di bulan Ramadan. Jadi misalnya nih ada ibu yang menyusui tadi dikatakan Ya. meninggalkan saum Ramadan, berarti hari ini nih meninggalkan misalnya, berarti nanti pas berbuka atau? Nah, boleh pas berbuka, boleh juga pas di akhir Ramadan. Jangan sampai lewat Ramadan. Nah gitu Bu, bayar fidyahnya itu boleh nanti pas berbuka. Jangan bayar fidyahnya langsung didahulukan. Nah, aku bayar 1 Ramadan untuk istriku yang lagi hamil. Bayar fidyahnya di awal Ramadan, tidak boleh. Jadi bayar fidyah kedua itu setelah berbuka untuk hari itu, atau di total berapa hari dia membayar fidyah nanti dibayarkan di akhir bulan Ramadan, tanggal 29 kah, 30 Ramadan kah, gitu dia Bu. Jelas ya? Nah, saya kebetulan Bu kuliah di Mesir itu, di Al-Azhar, jurusan saya memang ini. Tapi jurusan saya ini bikin perbandingan mazhab Syafi'i, Hambali, Maliki, Hanafi, plus sama jurusan satu lagi, jurusan Al-Quran. Jadi kalau masalah fikih biasanya bilang kami bahas selama 4 tahun di Mesir membahas fikih. Habis ya Bu, melihat memang masih seru, tapi ya karena waktu kita terbatas sudah ada bapak-bapak yang masuk itu segar dia mau masuk.
Dicukupkan dulu ya Ibu. Nah, nanti insya Allah mudah-mudahan pada umur kita ketemu lagi ada kajian-kajian berikutnya akan dibahas lebih detail. Mohon izin Ustaz sebelum ditutup memimpin doa terlebih dahulu. Marilah ibu-ibu kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan di penghujung di bulan Sya'ban ini Allah dengar doa kita, Allah ampunkan segala dosa-dosa kita, Allah terima kita di sisa umur kita dalam kebaikan yang lebih yang kita gunakan untuk beribadah kepada Allah. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana, ya Allah ampunkanlah dzunubana, dosa-dosa kami, wali-walidina, ampunkanlah dosa kedua orang tua kami, warhamhum, sayangilah mereka, kama rabbawna shighara, wali jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma tawil umurana, ya Allah panjangkanlah umur kami, wa sahih ajsadana, sehatkanlah jika ada di antara kami keluarga kami yang sakit, angkatlah penyakitnya ya Allah. Wa nawwir qulubana, terangi hati kami, wa tsabbit imanana, tetapkanlah iman kami, wa ahsin a'malana, baguskanlah amal kami, wa wassi' arzaqana, luaskanlah rezeki kami, wa ilal khairi qurribna, dekatkanlah kami kepada kebaikan, wa 'anil syarri ab'idna, jauhkan kami dari keburukan, waqti hawaijana fid din wad dunya wal akhirah, kabulkan doa yang kami minta di dunia ini dan di akhirat nanti, innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana taqabbal du'ana, terimalah doa kami, wa a'malana, terimalah amal kami, wa taubatana, terimalah taubat kami, innaka antas samiul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup dengan doa para majelis. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsir Ustaz Imam yang hari ini telah bersama ini dan berikan begitu banyak ilmu bagi kita. Sama-sama kita doakan dulu ya.